Oke, kita akan membahas yang pertama mengenai prisma. Apa sih pengertian dari prisma? Kemudian ada beberapa macam prisma. Kemudian bagaimana caranya mencari luas permukaan prisma? Karena kalau kita nyari luas permukaan berarti mencari luas seluruh sisi prisma, ya. Berarti kita harus tahu jaring-jaring prismanya. Kemudian yang terakhir adalah mencari volume sebuah prisma. Begitu juga dengan limas, ya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita mulai dari prisma. Apa definisinya? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi banyak ya atau segi n yang sejajar. Jadi kalau prisma itu antara bagian atas dan bawah itu sejajar dan bentuknya sama ya, atau dengan bahasa yang lain yaitu bentuknya kongruen, serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut ya. Jadi bidang segi banyak itu artinya bidang atas dan alasnya nanti bisa berbentuk seginya adalah segitiga, bisa berbentuk segi 4, bisa berbentuk segi 5, atau segi N. Ya, sehingga kalau segi N itu nanti ini kalau ditarik segi N itu berarti kan tak terbatas. Ya. Maka nanti bentuknya adalah seperti sebuah tabung. Ya. Jadi bagian alas dan atapnya itu kongruen, artinya sama bentuknya. Tidak ada perbedaan mulai dari besar sudutnya dan panjang sisi-sisinya. Ya, kongruen kemarin sudah dibahas yaitu bangun datar ya yang mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang setempat itu mempunyai besaran yang sama. Jadi prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang yang kongruen yang kemudian dibatasi oleh sisi-sisi daripada yang menghubungkan bidang sisi tersebut. Ini adalah prisma. Nah, tentunya karena bidang persegi sisinya itu banyak, maka tidak hanya bentuk alas dan atapnya itu tidak hanya berbentuk segitiga, tapi bisa jadi bentuknya adalah prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Ya, kalau kita lanjutkan, nanti akan membentuk sebuah tabung. Ya, prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi n. Jadi tergantung besar berapa banyak sisi yang ada di alas dan atapnya. Ya, kalau sisinya itu ada ruas sisinya itu ada 3, berarti namanya prisma segi 3. Kalau bagian alas dan atapnya itu sisinya ada 5, maka disebutnya prisma segi 5. Jadi tergantung bagian alas dan atapnya sisinya ada berapa. Pada prisma segi n ya, banyaknya titik sudut itu 2 kali sisinya. Jadi ini bacanya adalah 2 kali N itu di sini yang dimaksud adalah sisi alas dan atapnya. Ya, saya tuliskan di sini. Ya. Jadi N di sini adalah bagian daripada sisi daripada alas dan atap. Kemudian rusuknya, ya rusuknya nih. Rusuknya adalah 3 kali N. Rusuk itu apa sih Pak? Rusuk itu adalah kalau digambarkan berarti garis-garisnya itu, tulangnya. Ya, rusuknya adalah 3N, berarti 3 kali sisinya. Kemudian sisinya sendiri adalah sisi itu bahasa mudahnya temboknya adalah N plus 2. Yaitu tergantung, jadi kalau misalkan prisma segitiga, dia punya berapa sisi? Dia punya 5 sisi, ya. Kalau prisma segitiga. Kalau prisma segi 4 berarti dia punya 6 sisi, ya. Contoh sederhananya. Nih, ya. Ini berarti ada 6 sisi atau ada 6 bidang,
ya, karena ini adalah ada 5 bidang, karena ini adalah prisma segi 3, kanan, kiri yang menghadap ke layar ini, kemudian bagian atas dan bagian bawah, ya. Jadi tergantung prisma itu tergantung N-nya, ya, tergantung berapa banyak sisi pada bagian alas dan bagian atapnya. Ya, ini adalah cara menghitungnya, diingat-ingat ya. Kemudian prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan F, seperti pada gambar ini. Ya, di gambar itu jelas prisma segitiga itu mempunyai 3 titik sudut, yaitu prisma segi A, B, C, dan F. Dan mempunyai 9 rusuk. Nah, mana sih Pak yang namanya rusuk? Nih, garis-garis ini nih, garis yang menghubungkan titik-titik ini namanya rusuk. Kita lihat aja di sini. Yang atas bentuknya segitiga berarti ada 3 rusuk. Yang bawah bentuknya segitiga ada 3 rusuk. Nah, yang kanan, kiri, dan depan ini kan ada 3 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9. Jadi dia mempunyai 9 rusuk. Rusuk alasnya adalah AB, BC, AC. Rusuk atas DE, EF, dan DF. Rusuk tegak AD, ya, BE, dan CF. Kemudian dia mempunyai 5 bidang sisi. Ya, 5 bidang sisi, yaitu mana aja? Sisi alasnya ABC ini, sisi atasnya, ya, DEF, dan sisi tegaknya, yaitu sisi tegaknya berupa sebuah persegi panjang, ya, di sini, yaitu ABED. ABED berarti yang menghadap ke sini, ya, menghadap ke depan. Kemudian BCFE itu berarti yang menghadap ke kanan, ya. Kemudian ACFD itu yang menghadap ke kiri, ya. Inilah unsur-unsur daripada sebuah prisma segitiga. Segi 4 juga sama, ya Nak. Jadi tergantung di mana letak seginya, ya. Kalau seginya ada 3, maka cara menghitungnya seperti tadi yang Bapak sampaikan, ya. Ada 4, maka rumus untuk mencari ada berapa sudut, ada berapa titik sudut, berarti tinggal 2 kali N, berarti ada 8 titik sudut, ya, dan seterusnya. Kemudian ada berapa rusuk? Tadi rumus mencari rusuk adalah 3 kali N, ya. Karena ini segi 4, berarti 3 kali 4, ya. Ini adalah prisma segi 4, berarti 3 kali 4 ada 12 rusuk, seperti itu. Mempunyai 8 bidang sisi, yaitu sisi alas dan seterusnya. Ini seperti, jadi balok, ini kan balok, ya. Balok itu termasuk daripada prisma segi 4, ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi prisma segi 5, berarti bagian alas dan atapnya itu bentuknya berbentuk segi 5, ya. Berbentuk segi 5. Ini berbentuk segi 5, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini mengenai macam-macam prisma? 81? Tidak ada, ya. Jadi ini macam-macam prisma dan kalian harus ingat unsur-unsurnya, ya. Dan kemudian harus ingat misalkan ditanyakan berapa banyak rusuk segi 6, ya. Maka tinggal kalian 6 kali 3, oh berarti ada 18. Berapa titik sudut segi 5, prisma segi 5, berarti 2N, berarti 2 kali 5, dan seterusnya, ya. Ini adalah macam-macam daripada sebuah prisma. Kemudian kita lanjut ke luas permukaan prisma. Kalau bicara tentang luas permukaan, berarti di dalam prismanya itu, di prismanya harus dibuka. Artinya dibuka itu
dibelah sesuai dengan rusuknya. Ini prisma ini nih ya, dibuka jadinya seperti ini ya, atau bahasa lainnya jaring-jaringnya. Luas permukaan prisma dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi tegak dan luas bidang atas. Ya, bidang atas dan juga bidang bawah atau alas. Jadi luas seluruh permukaan, lihat sisi tegaknya ada 3. Atas dan bawahnya ya di total jadi ada 2. Sehingga luas permukaan prisma adalah yaitu luas EDF. EDF itu yang mana? EDF itu berarti yang bagian yang atas nih ya. Oke, ini bukan. Ya, luas EDF berarti yaitu luas yang bagian atasnya, nih, yang ini. Kemudian ABC berarti luas alasnya. ACFD mana? ACFD ini, ya. Kemudian CBEF berarti yang ini. Kemudian BAD ini, ya. Antara 1, 2, 3 ini memiliki apa? Memiliki luas yang sama. Jika alas dan atapnya ini berbentuk sebuah segitiga sama sisi. Artinya sisi alas dan atapnya ini panjangnya sama. Nah, kemudian di sini dilihat luas EDEF ini digabungkan menjadi 2 kali luas ABC. Kenapa dikatakan menjadi 2 kali? Karena bagian alas dan bagian atap bentuknya sama, ya, sisi-sisinya sama, maka cukuplah ditulis sekali saja atau ditulis sama aja dengan 2 kali luas alasnya, ya. Maksudnya 2 kali, padahal Pak alasnya cuma 1, ya. Bagian atapnya itu kan besarnya, besar luasnya sama dengan bagian alasnya. Kemudian luas ACFD ya, yaitu AC dikali T. T itu artinya panjang. T itu artinya tinggi daripada sebuah prisma. T-nya itu mana, Pak? Nih. AD, BE, dan CF. Ya. Maka di sini untuk ACFD berarti AC kali T, tinggi. Kemudian CB kali T dan BA kali T. AC ditambah CB ditambah BA itu sama saja seperti keliling sebuah alas. Ya, sama aja seperti keliling sebuah alas. Sehingga untuk penyelesaiannya maka disimpulkan luas permukaan prisma sama saja dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tapi sebelum proses dapatkan rumus ini yang harus kalian pahami, ya. Proses untuk menyimpulkan apakah luas permukaan prisma itu didapatkan dari 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, ya. Ini adalah bagaimana cara kita menemukan rumus daripada luas permukaan sebuah prisma. Dari sini ada pertanyaan? 81? Belum masuk ke soal? Halo? Enggak, Pak. Tidak ada. Enggak, Pak. Lanjut ke volume. Volume prisma dapat ditentukan dengan membelah sebuah balok menjadi 2 bagian sama besar melalui salah satu diagonalnya. Diagonal bidangnya sehingga membentuk 2 prisma yang kongruen. 2 volume prisma itu sama saja dengan 1 volume balok. Ya. 2 volume prisma
itu sama aja dengan 2 volume balok. Artinya kalau ada 2 prisma segitiga nih, digabungkan menjadi satu, itu seperti volume sebuah balok. Ya, itu pemikirannya dari awalnya dari situ. Jadi kemudian ini kok pulpennya nggak nyambung ya. Kemudian volume prismanya adalah volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, atau bahasa lainnya alas kali tinggi. Ya kan, panjang kali lebar itu kan luas alas. Jadi volume itu rumus dasarnya ada luas alas kali tinggi. Di dalam unsur luas alasnya ada panjang kali lebar tergantung bentuk bangun datarnya. Sehingga volume prisma itu sama dengan setengah kali panjang kali lebar dari tinggi. Dari mana Pak setengah ini? Duanya dipindah, ya, pindah ruas. Jadi ini awalnya 2 kali volume prisma menjadi perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Setengah itu kan sama aja dibagi 2. Jadi sama aja setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian barulah dipisah-pisahkan. Panjang kali lebar itu sama aja dengan luas alas balok. Ya, sama dengan luas alas balok. Setengah kali luas alas balok itu sama aja dengan luas alas prisma. Sehingga volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi tergantung bentuknya nanti. Kalau misalnya bentuknya segitiga, alasnya ya berarti pakai rumus segitiga. Ya. Kalau misalkan menemukan prisma segitiga. Kalau misalnya menemukan prisma segi 4, maka luas alasnya yang menggunakan rumus persegi, ya, panjang kali lebar seperti itu. Jadi tergantung konteks alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti pakai luas alas segitiga. Apa luas alas segitiga? Masih ingat nggak? Luas segitiga masih ingat nggak rumusnya? Ya. Apa? Segitiga alas kali tinggi bagi 2. Atau setengah kali alas kali tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian ini mengenai volume. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua. Ya. Bentuk yang kedua namanya adalah limas. Ya. Bentuknya adalah limas. Apa itu limas? Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak N, segi banyak atau ditulisnya segi N, dan segitiga-segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak itu. Artinya, limas itu dibatasi oleh yang pertama segitiga dan segi N. Segi N itu artinya yang alasnya ini segi N. Ya, kalau misalkan bentuknya seperti piramid, ya berarti segi 4 bawahnya alasnya. Ya, kalau di gambar ini bentuknya adalah 5 segi 5. Ya, kemudian perhatikan karena ini bangun ruang, ya maka dia mempunyai tinggi. Tinggi itu tegak lurus dengan alasnya, bukan yang miring ini ya, bukan yang miring. Tinggi itu berarti dari titik ujung puncak limas ini ditarik garis lurus sampai ke alas, itu namanya tingginya, ya. Karena syarat dikatakan tinggi sebuah bangun ruang itu adalah ditarik dari alasnya yang tegak lurus, artinya yang mempunyai sudut 90 derajat. Jadi garis T ini disebut tinggi limas dan titik T disebut adalah titik puncaknya. Ya. Ini adalah bentuk daripada sebuah limas. Nah, sekarang
berkaitan dengan titik sudut, bidang sisi, dan rusuknya. Bagaimana cara mencarinya? Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N-nya, jadi berdasarkan bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga ya berarti namanya limas segitiga. Kalau misalkan bentuknya adalah persegi, maka namanya limas persegi atau segi empat. Kalau alasnya berbentuk segi 5, berarti namanya limas segi 5. Alasnya sisinya ada 6, berarti limas segi 6. Sehingga sisi-sisi yang banyak itu dari 6, 7, 8 sampai tak terhingga, nanti ujungnya limas itu akan membentuk sebuah yang namanya kerucut. Nanti itu akan dipelajari di kelas 9. Ya. Kelas 9 itu kerucut itu limas segi N. Yang mana N-nya tak hingga. Karena saking banyaknya sisinya, sehingga bentuknya adalah sisinya tambah kecil sehingga seperti sebuah lingkaran. Nah, kemudian bagaimana mencari titik sudut pada sebuah limas? Di sini disebutkan yaitu tinggal N plus 1. Misalkan limas segitiga, berarti titik sudutnya ada berapa? Ada 4, yaitu 3 ditambah 1. Mencari bidang sisinya, ya juga sama, tergantung sisi atau segi N-nya. Ya, kalau misalkan limas segi 4, berarti bidang sisinya ada 5. Ya, dan seterusnya. Rusuknya yaitu 2 kali N. Rusuk itu berarti yang saya bilang tadi adalah kalau digambarkan garis-garisnya itu, ya. Tulang kalau dalam bangunan berarti tiang atas dan bagian corannya itu, ya. Tiang-tiangnya itu adalah bagian rusuknya. Bidang itu sama aja dengan bagian yang datar, tembok-temboknya, tembok kanan, tembok kiri, atau bagian atas, bagian bawah, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas dulu macam-macam limas. Pada gambar di samping menunjukkan limas segitiga yang mempunyai 4 titik sudut. Yaitu titik mana aja titik sudutnya? Yaitu titik sudut A, B, C, dan T. Ya, sudut itu terjadi jika ada 2 pertemuan minimal. Ya, ada 2 pertemuan sebuah garis, maka terjadilah sudut. Kemudian mempunyai berapa titik sudut? Ada 4, A, B, C, dan T. 4 bidang sisi. 4 bidang sisi berarti ya sisi yaitu yang miring itu ada 3, yang alas ada 1, berarti ada 4, ya, yaitu ABC, kemudian ABT, dan BCT, dan ACT. Kemudian berikutnya adalah mempunyai 6 rusuk, ya, mempunyai 6 rusuk berarti dia punya 6 rusuk. Rusuknya mana aja? Nih, 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Nah, yang merah ini bukan rusuk ya. Ini adalah tinggi daripada sebuah limas, ya, karena dia mengarah kepada alasnya. Inilah unsur-unsur pada limas segitiga. Segi 4 juga sama, ya, Nak, ya. Secara umum itulah unsur-unsur bagaimana yang berkaitan dengan sebuah limas. Nah, sekarang kita akan buka atau akan bedah mengenai luas permukaan limas. Kalau berhubungan dengan luas permukaan, berarti kalian harus cari bidang luas seluruh permukaannya atau luas seluruh bidangnya. Ya. Luas permukaan limas dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi tegak, ya, sisi tegak, dan luas alasnya. Ya, ini kan yang biru ini alas, sedangkan yang ini adalah sisi tegaknya. Nah, kalau kita pengen tahu luas permukaan, maka kita harus buka itu bangun ruang itu. Ya, didapatkan namanya jaring-jaring. Ya, bentuknya seperti ini.
Nah, luas permukaan limas sama dengan luas TAB, ya. TAB berarti luas segitiga ini, TAB, luas TAC, luas TBC, dan luas ABC. ABC ini adalah alasnya, ya. Luas TAB, TAC, dan TBC ini adalah jumlah luas sisi tegaknya, ya. Nih, ya, jumlah luas sisi tegaknya. Luas ABC adalah luas alasnya, sehingga luas permukaan limas sama dengan jumlah luas sisi tegak, ya. Pak, kenapa nggak 3 kali aja, Pak? 3 kali luas sisi tegak. Tidak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi nanti yang menjadi alasnya tidak hanya segitiga sama sisi. Bisa aja nanti segitiganya adalah segitiga siku-siku atau segitiga sembarang. Sehingga tidak bisa misalkan ditulis 3 kali luas sisi tegak. Ini nggak bisa. Ya, karena kemungkinan alasnya bisa segitiga, bisa berbentuk segitiga kalau 3 kali, atau bisa juga segi 4 atau yang lainnya, sehingga rumusnya n kali luas sisi tegak. Ini nggak bisa, ya, karena nanti tergantung bentuk limasnya. Kalau alasnya segitiga sama sisi, boleh pakai n kali luas kayak gini, ya, bukan jumlah luas sisi tegak. Tapi kalau segitiganya sembarang atau segitiga siku-siku, kan sisi-sisinya berbeda, maka tidak bisa menggunakan proses namanya perkalian disamain rata luas sisi tegaknya, ya, seperti itu. Sehingga di sini menggunakan kata jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Jadi nanti kalian kalau menemukan soal limas ya harus cari sisinya 1/1. 1, 2, terus yang sebelah sana, ya, yang di belakang sana 3, seperti itu. Nah, inilah berkaitan dengan luas permukaan limas. Kemudian mengenai volume limas. Volume limas dapat ditentukan dengan membelah sebuah kubus berisi R menjadi 6 buah limas yang kongruen. Jadi ada kubus dibelah menjadi 6 bagian, ya. Maka di sini bisa didapatkan tinggi limas sama aja dengan setengah rusuk kubus. Tinggi limas sama dengan setengah R, ya. R ini di sini bukan jari-jari, ya. R di sini adalah rusuk kubus. R sama dengan 2 kali tinggi limas. Nah, ini. Volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Sehingga volume limas itu sama aja 1/6 daripada volume kubus. Volume limas sama dengan 1/6 kali, ingat rumus kubus, volume kubus itu S pangkat 3, ya kan? Pirabani tinggal berapa menit. Sisi kali sisi kali sisi, ya. S pangkat 3. Kalau di sini rusuk sisi atau rusuk, ya. Di sini dilambangkan dengan R, R pangkat 3, ya. R pangkat 3 itu bisa dijabarkan menjadi R pangkat 2 kali R pangkat 1. Di sini makanya R kuadrat dikali R1. Dari mana, Pak? Kok bisa seperti itu? Sama aja gini. 8 itu sama aja 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 8. Nah, 2 pangkat 3 itu bisa ditulis, atau bahasa sederhananya, 8 itu dapat dari 4 kali 2. Ya, 4 itu kan 2 pangkat 2 dikali 2, sama aja, ya. Hanya beda bentuk penulisannya, intinya sama-sama hasilnya adalah 8. Sehingga nih,
Ya, ini nanti sebenarnya dipelajari di kelas 9, yaitu mengenai bilangan pangkat. Karena R sama dengan 2 kali tinggi limas, maka R yang ini yang nggak ada pangkatnya diganti dengan 2T. Kedengeran suara Bapak? Nah, Ya. Benar, Pak. gimana ya? Saya Beneran, ulangi lagi ya. Masih kelihatan nggak ininya? Ini masih kelihatan nggak? Slide Bapak? Halo, 81? Woi. 81? Halo? Kelas 81? Iya. Slide-nya masih kelihatan nggak slide? Nggak. Nggak kelihatan? Sebentar ya, saya share screen lagi. Udah kelihatan belum? Udah. Nah ya, oke. Sehingga volume limasnya adalah dari rumusnya 1/6 R kuadrat sama dengan 2 kali 2T. Ini disederhanakan ya. Dari mana Pak kok tiba-tiba jadi, kalau ada yang kritis, kok tiba-tiba dari 1/6 jadi 1/3? Ini kan ada 2 nih. Ya, sama-sama 1/6 kali 2. Maka jadinya kan 2/6. 2/6 disederhanain jadinya 1/3 ya. Maka 1/3 sama dengan R kuadrat kali T. Pak, R kuadrat kok berubah jadi luas alas, Pak? Diingat-ingat ya. Karena tadi kan bahasnya R-nya itu adalah sisi atau rusuk pada sebuah kubus ya. Luas kubus diingat-ingat adalah sisi kali sisi ya, sehingga S kuadrat. Seperti itu. Sehingga volume limas adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ke contoh soalnya. Masih ada waktu, karena ini Bapak langsung, nanti setelah itu kalian bisa istirahat dan mengerjakan soal. Ya. Soal nomor 1. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga ya, dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ya kan, segitiga siku-siku berarti sisi-sisinya berbeda ya. Dengan berukuran 3, 4, 5. Kemudian tinggi prismanya adalah 10 cm. Jadi kalau misalkan digambarkan taruhlah seperti ini. Ini ada segitiga siku-siku ya. Yang di bawah juga sama, segitiga siku-siku. Anggaplah gambarnya seperti ini ya, bagus lah. Tinggal kita tarik garis, ini ke sini, yang ini sama ujung ini, yang ini sama ini. Ya, ini adalah prisma segitiga siku-siku. Sisi alasnya adalah 3A 3 cm, tingginya adalah 4 cm. Kemudian luas alasnya adalah, Pak, kok dari mana tahu alasnya itu, alas segitiganya adalah 3, tingginya 4, perhatikan segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya hukum Pitagoras. Hukum Pitagoras itu, kalau ada segitiga siku-siku, ya, maka sisi yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Ya, ini kalau misalkan segitiga siku-siku seperti ini, nah, yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Nah, yang ini dengan yang ini bisa pindah-pindah. Misalkan ini 3, ini 4. Berarti alasnya 3, tingginya 4. Pak, kalau misalkan dibalik sama aja. Ya, karena kan rumusnya perkalian. Perkalian itu berlaku hukum yang namanya komutatif. Dibolak-balik hasilnya sama. Oke, lanjut. Luas alas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Rumus apa ini? Rumus sebuah segitiga. Karena alasnya berupa segitiga. 3 kali 4 bagi 2
12/2. Maka hasilnya adalah 6 cm persegi. Keliling alas, maka tinggal dijumlahkan aja ya. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 cm. Sehingga luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya ya. Sehingga kita jabarkan di sini 2 kali luas alasnya adalah 6 cm persegi ditambah keliling alasnya adalah 12 dikali dengan tingginya. Tinggi prismanya sudah disebutkan, diketahui di sini adalah 10. Maka sama dengan 2 kali 6 12, 12 kali 10 120. Sehingga totalnya adalah 132 cm persegi. Inilah bagaimana caranya mencari luas permukaan prisma. Ada pertanyaan sampai sini? 81? Enggak, insya Allah. Insya Allah tidak ada. Nah, apa poin pokoknya? Poin pokoknya adalah perhatikan soalnya. Prismanya itu segi berapa? Ya, karena jangan berpatokan, oh berarti mencari luas alasnya alas kali tinggi bagi 2. Bukan ini. Ini karena prismanya adalah prisma segi 3. Kalau nanti misalkan ada soal prismanya segi 4, ya kalian harus menggunakan luas alas segi 4. Segi 4 itu berarti bentuknya kalau nggak balok, kalau nggak persegi, ya persegi panjang. Ya, seperti itu. Maka rumusnya menggunakan panjang kali lebar luas alasnya. Kalau bentuknya persegi berarti sisi kali sisi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya yang berkaitan dengan volume. Hitunglah volume prisma segi 5 jika luas alasnya 50 cm dan tingginya 15 cm. Ya. Kita jawab. Volume prisma rumusnya bagaimana? Ingat nggak tadi? Ya. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi, ya. Kalau volume pasti itu, ya. Luas alas kali tinggi. Maka ya tinggal kalian biasa ini, luas alas kali tingginya. Berarti 50 dikali 15. 15 kali 5 itu 30, 60, 75. Nolnya tinggal ikut. 750 cm kubik karena adalah volume. Bisa dimengerti? 81? Bisa dipahami, Nak? Halo? Bisa dipahami tidak? Halo, 81? 18? 81? Ada yang ngomong tapi nggak ada suaranya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Ya. Contoh soal berikutnya. Nah, ini sudah ada jawabannya langsung. Sebuah 5 segi 4 beraturan. Rusuk-rusuknya hilang. Halo, udah kelihatan slide Bapak? 81. Woi. Ya. Ya, kelihatan ya. Saya lanjutin lagi ya. Ini soal yang terakhir.
Sebuah 5 segi 4 beraturan, rusuk-rusuk alasnya 15 cm. Artinya berarti alasnya itu berbentuk persegi, ya, berbentuk persegi. Artinya semua rusuknya ini, ya, ini, mempunyai panjang sisi yang sama, ya, mempunyai panjang. Berarti kalau di sini 15 berarti yang di depannya juga sama, 15 begitu. Dan jarak dari puncak ke rusuk adalah 20 cm. Artinya puncak ke rusuk. Berarti si miringnya nih. Puncak ke rusuk 20 cm. Tentukan luas sisi limas. Ya. Luas sisi limas artinya luas permukaan limas. Nah, kalau kita disuruh nyari luas permukaan, maka kita harus cari satu persatu dulu. Satu persatu maksudnya gimana, Pak? Yang pertama kita cari dulu adalah luas alasnya, yang biru nih. Alasnya bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi. 15 kali 15. Ya. Maka jadinya 225. Kemudian yang kedua, kita cari adalah segitiga yang tegak ini. Bentuknya ada 4 segitiga yang tegak ini. Di sini sudah diketahui segitiga ini tingginya sudah diketahui yaitu 20. Ini berarti tingginya 20. Alasnya berapa? 15. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka setengah kali 15 kali 20 adalah 150 cm persegi. Sehingga luas permukaan seluruh limas adalah jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Oke, recording in progress. Ya. Karena ya ini yang terakhir. Kenapa di sini menggunakan 4 kali 150? Karena mempunyai alas yang sama, ya, sehingga jadinya 4 kali 150. 4 kali luas segitiga tegaknya. 4 kali 150, 600, 600 tambah 225, 825. Jadi luas sisi limasnya adalah 825 cm. Oke, sudah 1 jam kurang 3 menit. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kelas 81? Halo, kelas 81? Pada pertanyaan? Tidak ada, ya. Jika tidak ada, maka ya, karena ini waktunya masih panjang, kan kita sampai jam 12 ya. Kok jam 12, setengah 12. Setelah ini kalian istirahat dulu karena tadi istirahatnya kepake sama Bapak. Nah, selanjutnya kalian buka bukunya, ya.